teman-teman. Ya ampun, senang banget kita udah ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi teman-teman. Siapa yang udah lama nggak datang ke Zoom rutinnya Bright Squad? Mungkin sedikit kangen atau kangennya banyak. Atau ada teman-teman baru yang baru join di Zoom rutinnya Bright Squad. Hari ini beruntung banget karena Zoom ini spesial banget untuk aku hari ini. Karena hari ini aku bakalan ngajakin teman-teman yang mendirikan Bright Squad bareng-bareng aku. Bahkan ada satu sepupuku, kakak sepupuku, sebenarnya udah kayak kakak kandung juga karena kita tuh deket banget dan bahkan ulang tahunnya itu sama. Kita tuh ulang tahunnya lahirannya sama gitu. Dan kakakku ini adalah salah satu orang yang awal-awal banget aku ajakin join di Bright Squad. Hai, kakakku yang cantik jelita, Mbak Monik. Selamat malam. Halo, halo. Wow, lipstiknya cerah sekali ya, teman-teman. Jadi kayak ngelihat Mbak Monik itu mood banget gak sih? Kayak bawaannya langsung jadi kayak pengen lipstikan. Aku jadi Biar langsung berasa kelihatan abis mandi gitu. bener ya. Aku langsung kayak berasa kayak lipstik aku salah warna ya, pucat. Teman-teman, aku senang banget nih hari ini kita bakalan kedatangan Mbak Monik. Kita bakalan kedatangan satu tamu super spesial, yaitu member Bright Squad yang usianya paling senior. Jadi Bright Squad itu adalah komunitas, nanti teman-teman lihat ya, kita tuh ada yang dari masih muda banget, masih kinyis-kinyis banget, sampai ada Dokter Surya hari ini, malam ini bakalan cerita juga. Dan Dokter Surya itu adalah salah satu member kita yang sudah tembus usia 80 tahun. Jadi teman-teman kalau misalnya kayak ngerasa, apa sih longevity itu? Hari ini topiknya kan tentang longevity ya. Jadi aku pengen mulai dengan mengucapkan selamat datang ke teman-teman yang sudah bergabung di malam hari ini. Baru 5 menit, biasanya ya jam-jam segini masih agak-agak sepi, tapi malam ini kita lumayan rame ya. Jadi baru 5 menit udah 52 orang yang bergabung. Mudah-mudahan makin malam makin rame. Dan hari ini aku mau langsung mulai aja dengan menyapa teman-teman yang sudah hadir. Aku pengen mengucapkan banyak terima kasih ya teman-teman sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini walaupun pasti banyak ya yang saat ini lagi dikerjakan, mungkin ada yang baru pulang, mungkin ada juga yang lagi masih di jalan. Tapi aku bersyukur banget bisa menyampaikan sedikit pesan dan kesan ya terkait dengan edukasi. Kebetulan nanti mau kenalan sedikit dulu di awal sambil cerita apa sih yang namanya epigenetik gitu. Mungkin aku izin untuk share screen dulu kalau boleh videoku di spotlight ya untuk kakak host. Jadi teman-teman di sini ada yang udah pernah mendengar tentang istilah epigenetik belum? Ini nih jujur aja ya, aku habis nyiapin bahan kuliah untuk besok. Jadi mohon maaf ya kalau slide-nya itu kalau Mas Riza tuh ya kalau bikin konten itu semuanya seragam gitu ya, rapi banget. Kalau aku tuh agak-agak ini ya nggak sempet sebenarnya untuk bikin penampilan yang cantik, tapi mudah-mudahan pesan yang ingin disampaikan hari ini bisa sampai ke teman-teman dengan baik. Nah, oke kita mulai presentasi hari ini karena sudah 5 menit melewat dari jam 7. Sebelum kita mulai, aku pengen memperkenalkan diri dulu. Namaku Sastia. Ya, tidak kenal maka tak sayang ya. Jadi banyak orang-orang mengenal aku sebagai seorang saintis, seorang ilmuwan diaspora, aktif sebagai akademisi, pengajar, dosen, penggiat komunitas, dan banyak teman-teman mungkin melihat kalau aku tuh adalah seorang pekerja keras gitu ya, tangguh, resilient, tahan banting, oh tahan banting banget. Tapi sebenarnya aku mau cerita nggak selamanya hidup itu mulus ya teman-teman. Dan mungkin aku bisa sampai di titik sekarang, akhirnya alhamdulillah dipertemukan sama banyak banget orang-orang baik, termasuk orang-orang yang hari ini akan bantuin aku presentasi. Ada Mas Riza yang baru saja bergabung di Zoom juga. Salah satu founder dari komunitas ini, ada Mbak Monik, ada Dokter Surya. Ini sebenarnya berangkat dari aku tuh pernah mengidap dan masih ya mengidap satu kondisi yang namanya Graves disease. Graves disease ini adalah kondisi autoimun
yang memang turunan gitu. Jadi kita bakalan ngomongin soal apa itu epigenetik dan genetik. Jadi aku tuh sebenarnya memang keturunan, papaku juga dan keluargaku juga ada yang kena Graves disease dan kadarullah anakku juga kena gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang aku jadi menyadari kenapa ya kok sel-sel tubuhku jadi menyerang diriku sendiri gitu. Dalam hal ini pada akhirnya kelenjar tiroid ini jadi memproduksi hormon secara berlebihan. Dan kalau ditanya sebabnya kenapa, sebenarnya jujur aja nggak tahu gitu. Karena memang tubuhku jadi memproduksi satu protein gitu ya, yang pada akhirnya menyebabkan kelenjar tiroidnya itu jadi hyperproduction dan akhirnya jadi ada kondisi yang namanya hipertiroid. Pertama kali aku kena hipertiroid itu usia 18 tahun, waktu pas aku baru mau masuk ke ITB, tiba-tiba mamaku notice kok apa ya, aku kurus banget. Terus udah gitu mataku tuh maju sebelah, jadi kayak mendelok gitu keluar, kelihatannya kayak di foto nih kayak ini foto aku kalau aku lagi sakit. Dan alhamdulillah 2 tahun, 3 tahun aku berobat, bisa remisi. Terus aku melanjutkan perjalananku ya sebagai seorang wanita karir, working mom gitu ya. Terus aku punya ya apa ya karir yang cukup bagus, sangat ini ya sangat senang gitu ya bisa banyak mendapatkan kesempatan gitu di Jepang. Tapi ternyata berbagai macam kondisi hormonal juga mungkin setelah melahirkan dan tekanan hidup di Jepang ya, pressure 2012, 2013 tuh hipertiroid aku kambuh lagi sampai kayaknya dalam kondisi seperti itu aku tetap memaksakan diri untuk bekerja dengan keras, bekerja dengan full performance sampai pada akhirnya 2016 itu mencapai titik burnout dan titik terendah lah dalam hidup. Dimana sepertinya kayak satu persatu tuh aku diberikan teguran, teguran sayang ya dari Yang Maha Kuasa, diingatkan kembali, waktu itu sebenarnya udah sempat sehat loh gitu, tapi aku nggak menjaga kesehatanku dengan baik. Aku terus-menerus berpikir tentang, wah sayang banget nih kalau misalnya nggak gas gitu ya, kerja terus aku banyak mengorbankan diriku sendiri untuk menyenangkan orang lain, untuk mengedepankan orang lain. Tapi di situ aku lupa untuk menjaga diri sendiri dan merawat kesehatan. Dan itu sih sebenarnya yang aku pengen sharing ke teman-teman di sini bahwa walaupun kita itu terlahir dengan kondisi genetik tertentu, tapi sebenarnya sekarang ini beruntung banget kita sudah memahami lebih lanjut tentang apa sih sebenarnya yang pada akhirnya bisa bikin kita tuh sehat gitu. Ternyata ibaratnya kalau misalnya kayak kita tuh udah dilahirkan dengan kondisi tertentu, genetik kita itu adalah blueprint, tapi ternyata 80% itu hasil akhirnya adalah sesuatu yang bisa kita ubah gitu. Nah, disinilah aku pengen cerita di tahun 2023, alhamdulillah aku ketemu lagi sama sahabatku. Jadi waktu pertama kali aku sakit hipertiroid lagi, dia salah satu yang nemenin aku sehat. Terus pas aku lagi burnout parah gitu ya, dia juga salah satu sahabat yang benar-benar nemenin aku dan membuat aku juga jadi tersadarkan terkait dengan prioritas hidup. Berapa kali dia selalu ngingetin, Sas, hidup itu bukan cuman gas aja, tapi gas dan rem itu dua-duanya perlu. Dan sebagai seseorang yang pure academician, aku tuh selalu apa-apa pakai logika, apa-apa pakai otak kiri. Dian itu banyak banget mengajarkan aku untuk berkomunikasi dan mendengarkan diriku sendiri dan menyayangi diriku sendiri dan melihat segala sesuatunya dari kacamata yang sangat berbeda pakai hati gitu. Jadi aku bersyukur banget waktu pas 2023 itu bulan Agustus aku inget banget Dian ngajakin aku bergabung dalam satu platform yang namanya Tri. Nah, hari ini aku pengen cerita ke teman-teman karena waktu pas aku lagi dalam kondisi di titik terendah dalam hidupku ya 2013 waktu burnout, em, waktu pas yang sakit lagi dan 2016 pas burnout dan sampai terus aku tuh dari 2016 sampai 2023 struggle banget tentang masalah kesehatan. Jadi bolak-balik tuh walaupun aku udah melakukan begitu banyak hal ya, udah nggak manage stres tuh udah bagus, aku olahraga, jaga makan, tapi ya ternyata tetap aja gitu aku sakit-sakit terus gitu. Dan kayaknya ada sesuatu yang ternyata hilang gitu ya dari apa upaya epigenetik itu ternyata untuk kita bisa mendapatkan sehat yang paripurna. Apa sih aspek-aspeknya itu nanti aku akan ceritakan dari perjalanan hidupku sendiri. Nah, di sini
ternyata bergabung sama Tri Internasional, terus ketemu Dian lagi, ketemu dengan banyak orang, ternyata itu benar-benar life changing experience dan life transformation experience. Kalau ingat masa-masa itu rasanya kayak pengen nangis lagi gitu ya, karena ini 2 tahun udah berjalan dan aku banyak banget ketemu orang yang hidupnya itu juga sama gitu, terbantu sebegitunya, ketolong segitunya bukan hanya untuk kesehatan fisiknya tapi kesehatan mentalnya dan kembali menemukan arti hidup yang Ada gitu. sesungguhnya. Dan itulah salah satu alasan kenapa setiap minggunya tanpa ya kalau bisa ya sebisa mungkin kecuali aku lagi terbang atau aku lagi bener-bener nggak bisa dalam waktu 2 tahun belakangan every single week aku selalu hadir di setiap Kamis malam bikin webinar, nggak tahu siapa yang bakal datang. Hari ini 75 orang, kadang-kadang yang datang juga nggak banyak, tapi every single week aku selalu hadir. Karena aku nggak tahu hari ini yang hadir barangkali juga ada di titik terendah antara kesehatan mental, antara kesehatan fisik, antara you're just lonely dan seperti aku pada saat itu ya. Ternyata itu sih salah satu alasan yang membuat ternyata satu faktor yang tidak disadari banyak orang, loneliness kills. Jadi lebih dari apa ya? Lebih dari alkohol, lebih dari asap rokok, ini ada penelitian bahwa ternyata kesepian, kesendirian, merasa kita tuh benar-benar sendiri, nggak punya siapapun, itu ternyata sama saja bisa membunuh kita gitu ya. Lebih dari faktor-faktor lainnya yang katanya sangat deadly gitu ya. Jadi ternyata berada dalam lingkungan komunitas yang tepat, di mana kita itu merasa diterima, di mana kita itu bisa menjadi diri kita sendiri dan seperti kayak pulang ke rumah gitu ya. Itu ternyata menjadi satu faktor yang benar-benar game changing untuk diriku sendiri. Dan disinilah pada akhirnya cerita baruku dimulai. Ketika aku mulai pada akhirnya setelah 21 tahun berkelana ya di Jepang, kebiasa hidup itu sehari-hari seperti robot, taunya cuman kerja aja, cuman dari kantor ke kampus, ke rumah, ngurus anak, balik lagi ke kampus, kerja 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 gitu, tanpa punya satu komunitas, tidak terkoneksi lagi dengan orang-orang lain, dan ternyata itu sih sebenarnya kayaknya yang menjadi faktor utama kita itu bisa ternyata stres tanpa kita sadari. Dan disinilah aku pengen ngajak teman-teman ya untuk kenalan dulu dengan apa yang namanya komunitas Bright Squad. Jadi ketika pertama kali aku berpikir apa ya namanya yang aku pengen namain buat komunitas yang akan aku bikin nih. Waktu itu pertama kali baru tercetus nama Bright Squad itu kira-kira sekitar 2 tahun yang lalu persis, sekitar bulan Oktober 2023. Dan Mbak Monik adalah salah satu orang yang kasih nama gitu ya, list of names. Dan pada akhirnya kita berpikir bright. Bright itu karena kita pengen orang-orang yang ada di dalamnya tuh orang-orang yang happy gitu ya, yang positif, tapi juga orang-orang yang senang belajar. Karena bright itu ya ya bright minds juga ya. Kenapa? Karena di semua dimensi of wellness untuk teman-teman itu bisa mencapai kesehatan yang paripurna, kita tuh harus menjadi orang-orang yang punya growth mindset. Jadi suka belajar gitu dan suka berkontribusi. Dan juga dengan kita terus mengasah intelektual kita, at the same time mengelola emosi kita, mendekatkan diri kita secara spiritual kepada Yang Maha Kuasa. Terus kita punya orang-orang yang selaras gitu dengan value-value dari nilai kita. Terus kita juga semangat setiap harinya dalam karya kita, melakukan apapun yang kita kerjakan tuh kita kerjakan dengan penuh kebanggaan dan kita semangat. Terus kita itu sejahtera, punya kesehatan finansial yang baik, dan kita ada dalam lingkungan yang tidak toksik ya. Kebayang kalau udah semuanya tuh udah iya, tapi lingkungan kita itu sangat-sangat toksik, itu juga benar-benar berpengaruh banget kepada seluruh kesehatan dan well-being kita. Dan tentunya ya secara fisik ada banyak sekali upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran kita gitu ya. Nah, di sini aku pengen memperkenalkan teman-teman sama beberapa founders dari Bright Squad dan mentor-mentor kita. Mentorku adalah Kak Dian, yang mana dia adalah sahabatku sendiri. Seringkali Kak Dian juga join ya di Bright Squad
presentation seperti ini bareng-bareng. Mungkin ada beberapa yang juga pernah datang. Hari ini dia lagi ada di Semarang. Kalau nggak salah lagi di Jakarta baru nyampe lagi, tapi lagi nggak bisa hadir, tapi titip salam. Terus aku alhamdulillah senang banget ketemu sama Mas Riza Putranto. Ini adalah kayaknya orang kedua laki-laki yang join di Bright Squad. Banyak yang berpikir Bright Squad itu isinya perempuan semua ya. Oh enggak loh. Kita punya banyak bapak-bapak berkualitas juga ya. Seperti Mas Riza. Halo, selamat malam Mas Riza. Malam, Mbak. Mas Riza ada di mana nih? Lagi di Bami. Lagi di Bakmi. Iya, kan di Jogja. Oh di Jogja, Masya Allah. Oke, jadi Mas Riza lagi join di Jogja, Iya. lagi makan. Silahkan sambil Oke, makan dulu. aman-aman. Nanti aku colek-colek ya Mas Riza Siap. untuk bercerita juga. Terus selamat malam ada Mbak Monik juga. Ini adalah member-member awal. Aku masih ingat banget di bulan November tuh kita masih ketemu. Ya membernya baru 15-an lah waktu itu. Alhamdulillah sekarang sudah tersebar di 25 negara. Udah 25 negara loh Mas, banyak. Hampir di setiap benua ada, ya di setiap benua sudah ada dan lebih dari ribuan orang ya yang sudah bergabung dalam komunitas ini. Nah, komunitas ini kita tuh pengen, karena aku ngerasa banyak banget dapat manfaat dari bergabung di platform Tri Internasional, dan aku ngerasa dalam satu komunitas kita tuh bisa berbuat banyak ya untuk sesama gitu. Dan kalau kita ngerjain sesuatu sendiri tuh impactnya ya tidak seperti kalau kita tuh mengerjakan sesuatu tuh bersama-sama. Jadi pada akhirnya bermodalkan dengan kebaikan hati banyak orang yang ada di Bright Squad, setiap minggunya, setiap bulannya selalu kita hadir untuk memberikan edukasi secara gratis selama 2 tahun ini ya. Dan mudah-mudahan semua edukasi yang kita sampaikan ya dari berupa wellness, upskill, mengajarkan skill-skill tertentu, dan juga menyemangati orang-orang yang mungkin dalam titik juga di titik terendah dan mungkin putus asa gitu ya. Mudah-mudahan walaupun masih secara webinar, tapi kadang-kadang offline juga, ini semuanya bisa memberikan dampak yang positif di hidup kalian masing-masing. Selain daripada itu, di platform Tri Internasional, yang paling terasa sama aku adalah selama ini aku tuh merupakan seorang penggiat komunitas. Jadi aku aktif banget di berbagai organisasi gitu ya dan memberikan ilmu. Ini bukan sesuatu hal yang baru ya. Jadi aku sudah mengerjakan ini udah dari belasan tahun yang lalu. Sering banget bikin acara-acara seperti ini gratis gitu. Tapi nggak pernah engagementnya setinggi ini dan nggak pernah aku ketemu sama orang yang sangat beragam gitu. Bahkan tadi aku ceritain ada di 25 negara, terus em, acara-acara kita tuh selalu rame dan apa ya, orang tuh kayak happy banget gitu. Apa kalau setiap datang ke acara tuh kayak berasa happy terus gitu. Aku berpikir nih ada sesuatu nih kayaknya yang merupakan satu core value di mana pada akhirnya orang-orang yang akhirnya bergabung di komunitas ini adalah orang-orang yang memang aku bayangkan mudah-mudahan nanti suatu saat aku punya komunitas yang positif baik banget, orang-orangnya senang belajar dan orang-orangnya senang berkontribusi. Dan kita punya satu platform yang mengkoneksikan kita yaitu Tri Internasional, yang terkoneksi dengan global leaders dari berbagai negara yang juga spirit dan value-nya sangat-sangat sama gitu ya, mirip dengan apa yang ingin aku upayakan di Bright Squad. Nah, untuk teman-teman yang belum kenal tentang apa itu Sri, sebenarnya ini adalah epigenetic product sih sebenarnya. Jadi menurutku Sri itu adalah satu produk yang memang diformulasikan untuk bisa mempengaruhi epigenetik kita. Dan aku suka banget slogannya Tri itu yang pertama adalah love yourself. Karena aku dari perjalanan hidupku sendiri, kayaknya kita tuh agak susah gitu untuk bisa berkontribusi kepada orang banyak kalau kitanya sendiri tuh nggak sehat gitu. Dan setelah kita sehat, yang paling pertama kita harus bahagiakan, sejahterakan, yang kita sayang itu adalah tentunya keluarga. Setelah itu, baru deh ternyata kita masih punya energi yang lebih banyak, kasih sayang lebih meruah-ruah gitu ya. Kita bisa bagikan ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, konsep dari Tri itu sendiri adalah kita tuh pengen mengubah paradigma terkait dengan yang namanya reactive wellness menjadi proactive wellness. Reactive wellness itu adalah kalau kita udah sakit, baru kita berobat. Padahal sebenarnya akan jauh lebih murah, jauh lebih
efektif kalau kita itu menjaga diri kita jangan sampai sakit. Dan percaya deh teman-teman, pengalaman dari diriku sendiri yang sudah terkena autoimun puluhan tahun, kalau sudah terlanjur sakit, di mana badan kita itu udah sakit gitu ya, dia itu tidak normal kembali. Untuk kembali ke state of balance atau homeostasis, itu perjalanannya berat dan panjang. Jadi sekarang bayangin dalam 25 tahun ini, sekitar 1 tahunan belakangan, aku merasakan kembali, oh kayak gini ya rasanya sehat, kayak dulu sebelum aku sakit. Bayangin terakhir kali aku ngerasain sehat itu belasan tahun yang lalu. Dan sekarang aku kayak ngerasa sehat, jadinya tuh benar-benar bersyukur banget. Dari setiap tidur itu nyenyak aku syukuri, bangun itu seger aku syukuri, punya pikiran yang tenang, yang jernih, nggak cepet marah itu aku syukuri banget. Dan mungkin hal-hal sederhana seperti itu, teman-teman nggak sadari kalau itu tuh sebenarnya berkah banget untuk sekedar tidur nyenyak gitu ya, atau sekedar bernapas lega, makan tuh nggak perlu harus pilih-pilih, nggak bingung gitu ya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Dan punya kekhawatiran gitu ya, pikiran selalu cemas. Itu tuh bukan satu kualitas apa ya, bukan hidup yang em, kita pengen kan gitu ya. Jadi kita nggak kepengen hidup tuh kayak gitu gitu. Kita pengen kan hidup itu ya kita bisa hidup dalam kondisi di mana kualitas hidup kita itu baik. Dan disinilah konsep proactive wellness itu ternyata sangat-sangat dipengaruhi dengan konsep yang disebut epigenetics. Jadi kalau genetik itu adalah blueprint kita, dia itu adalah kayak gimana kita kayak ngisi peluru gitu ya dalam dalam pistol gitu. Nah, epigenetik itu adalah yang pull the trigger. Jadi sebenarnya mungkin kita tuh punya bakat tertentu, tapi selama kita tuh bisa menjaga kondisi di mana bakat sakit kita itu kita jaga, maka ya dia nggak akan keluar jadi sakit gitu. Tapi kalau misalnya kita itu justru melakukan yang sebaliknya, hal-hal yang justru sangat mempengaruhi kondisi epigenetik yang buruk, maka ya final outcome-nya adalah ya justru bahkan kita nggak punya turunan yang diabetes, nggak punya turunan kanker ya kalau kita itu 70-80% apa yang kita lakukan itu justru membuat kita itu sakit ya nantinya kita akan sakit. Nah, aku pengen cerita sedikit soal hubungan antara epigenetics dan genetik itu sendiri dari salah satu narasumber hari ini yang menurut aku luar biasa banget ya. Dan aku pengen memperkenalkan dulu Mbak Monik. Em, Halo, selamat malam Mbak Monik. Halo Sakti, selamat malam semuanya juga. Iya, nah ini aku pengen memperkenalkan Mbak Monik karena ini adalah satu fact yang mungkin banyak orang nggak tahu. Tadi kita udah ngomongin soal kondisi genetik. Di dalam keluarga kita, aku sama Mbak Monik ini sepupuan. Mbak Monik itu em, anak dari almarhum kakaknya papaku. Papaku anak keempat, mamahnya Mbak Monik itu anak yang ketiga. Mbak Monik kehilangan mamahnya di usia 11 tahun. Dan dia meninggal, almarhum mamahnya Mbak Monik, meninggal di usia 35 tahun. Very, very young, ya. Dan meninggalnya juga karena breast cancer. Dan dari empat em, saudara perempuan dari keluarga papaku itu semuanya mengidap kanker. Tiga di antaranya kayaknya. Dan bahkan ipar ya ipar dari papaku juga meninggal karena breast cancer. Jadi kita berdua itu dari kecil melihat keluarga-keluarga kita, tante-tante kita itu meninggal karena breast cancer. How they battle their lives, all their life dengan breast cancer, apalagi em, almarhum Bude meninggal sebelum aku lahir ya, Mbak Monik. Hmm, Jadi Mbak Monik first hand melihat gitu ya bahwa di usia yang sangat muda ini bisa terjadi gitu ya kepada kita. iya. Tapi aku pengen cerita nih, Mbak Monik usianya kalau teman-teman mau nebak mungkin nggak akan percaya ya. Mbak Monik itu kelihatan sangat awet muda dan aku pengen nunjukin video yang kemarin di-share. Ini kelihatan ya, teman-teman. Ini adalah videonya Mbak Monik kemarin di-share di Instagram. Em, aku tuh amazed banget sama videonya. Ini kelihatan nggak ya? Ada sih kelihatan, tapi belum play. Belum play ya?
Oke, sebentar ya. Karena menurutku ini luar biasa banget. Yang aku sebut proaktif wellness, ini benar-benar dimanifestasikan di Mbak Monik gitu. Jadi Mbak Monik itu setiap paginya memulai harinya itu dengan olahraga. Kadang-kadang kalau misalnya kita lagi apa namanya ya kayak ngobrol-ngobrol gitu sama Mbak Monik pagi-pagi lagi agak-agak ngos-ngosan. Kenapa Mbak? Aku lagi jalan pagi gitu. Terus sore-sore Mbak Moni kalau nggak lagi pilates, kalau nggak lagi dance K-pop, kalau nggak lagi tadi ya exercise di gym, luar PLS. biasa loh. Strength dan endurance yang Mbak Monik itu, papaku aja sampai bilang aku tuh jalan tuh cepat, tapi kalau Mbak Monik itu bener-bener fit banget. Aku seneng banget. Nanti mungkin kalau misal, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan mungkin teman-teman nggak ada yang percaya ya, kalau Mbak Monik ini usianya jalan 56 tahun. Luar biasa fit ya. Aku senang banget. Dan itu menurut aku adalah representasi dari exactly genetik dan epigenetik. Dan aku pengen tahu ya, Mbak Moni kan makannya hebat ya. Selalu dari zaman dulu tuh aku ingat waktu Sasti kecil, Mbak Monik itu yang selalu ngingetin bagaimana hidup tuh harus disiplin, teratur, makannya bener. Aku tuh sering banget dimarahin kalau kayak jajan-jajan ciki gitu. Mbak Monik tuh kan kayak kakak aku gitu ya. Jadi ngingetin aku selalu untuk hidup itu sangat-sangat disiplin. Dan ternyata itu benar-benar terlihat di usia 56 tahun. Kita lihat nih pas Mbak Moni kemarin skin age, ternyata skin age-nya itu 10 tahun lebih muda. Jadi luar biasa. Nah, aku pengen Mbak Monik cerita sedikit dong tentang apa sih sebenarnya yang Mbak Monik lakukan sehari-hari untuk keep yourself healthy and why gitu. Hmm. Makasih Sasti, selamat malam saya lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semua itu adalah hasil kayaknya dari buah beberapa perjalanan yang lama sekali untuk menjalani mungkin belajar. Aku juga belajar hidup sehat, bukan berarti sekarang juga udah benar-benar gitu. Jadi tiap hari gitu, every day is like a lesson to learn semuanya. Tapi yang paling utama adalah em, kita harus membersihkan diri dulu, membersihkan jiwa terutama. Jadi kita hindari semua perasaan negatif, perasaan aura-aura yang tidak bagus, kita hindari semuanya. Kita tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi, kita hidup di hari ini, kita percaya di kemudian di hari depan itu akan ada Allah yang melindungi kita. Jadi kita nggak usah khawatir untuk apa yang belum terjadi dan nggak usah terlalu menyesali apa yang sudah terjadi. Kita menghidup di hari ini dalam arti kata mensyukuri setiap nafas bangun tidur kita udah alhamdulillah udah udah diberi kesehatan sampai saat ini. Itu aja kalau misalnya untuk olahraga sih saya berusaha karena makin lama juga kan sekarang apa ya kayak konten kesehatan dan informasi mengenai kesehatan itu makin lama kan makin banyak ya sekarang ya. Jadi kita juga setiap hari juga saya berusaha belajar apa yang masih belum kesampaian nih yang untuk saya lakukan gitu. Oh ternyata kalau kita melakukan olahraga itu ternyata kita bisa aging backward instead of kita lebih lebih cepat capek. Oh ternyata kalau kita melakukan olahraga beban terutama di usia seperti saya sekarang itu justru itu amat sangat membantu untuk menghindari sarkopenia, penurunan massa otot dan sebagainya. Jadi saya tiap hari berusaha menambah-nambah ilmu aja gitu saya jadinya. Tapi ternyata dengan kita ikut komunitas yang di Bright Scott, kita menambah semua teman-teman baru, pengetahuan yang baru juga dan among other things. Jadi makin lama diri kita makin makin tahu gitu loh apa yang mesti dilakukan yang terbaik untuk better vision of us gitu loh. Kita nggak perlu membuktikan kepada orang lain bahwa kita mengerjakan ini itu jangan dipikirin lagi. Kita mengerjakan untuk better version of us aja gitu ininya. Jadi ya hari-hari ya bisa mungkin olahraga yang balance nih ceritanya. Jadi harus ada strength sama flexibility mungkin dari pilates sama yoganya. Terus harus ada bebannya juga bisa calisthenic atau angkat dumbbell di rumah aja atau kadang-kadang pakai botol air aja yang gampang-gampang atau yang satu lagi kardio kalau aku jalan pagi tapi aku emang agak agak jujur nih ya kalau di treadmill agak enggak karena tertekun di 20 menit itu agak
bosen ya untuk aku. Jadi aku ngambil kardionya dari mungkin dari dance, dari zumba, apa segala macam. Semua ternyata itu menimbulkan hormon-hormon bahagia yang akhirnya terpancar. Jadi kita lebih senang aja, lebih senang melewati hari-hari dan lebih senang gitu aja pasti jalaninnya. Dan Mbak Monik ini juga dance K-pop ya Mbak ya. Jadi bukan hanya kayak strength-nya itu luar biasa, ini latihannya tuh kalau menurut aku tuh keren banget. Tadi barusan aku putar gitu. Tapi Mbak Monik itu juga die hard fans K-pop dan juga joget K-pop ya. Jadi Mm-mm. teman-teman pengen nggak sih kayak punya kualitas hidup yang bagus gitu? Jadi Mm-mm. ya I know you have a very happy life, personal life juga, anak yang saat ini sudah masuk ke Mm-mm. universitas gitu ya. Jadi sekarang punya lebih banyak waktu untuk diri sendiri. Tapi dalam kondisi kesehatan yang lumayan prima gitu ya Mbak ya di usia 56, looking Mm-mm. so young ya seperti kayak usia 30-an. Ini yang maksud aku adalah kualitas hidup. Jadi, Iya. konsep dari longevity, nah, makasih banyak ya Mbak Monik, aku lanjut Mm-mm. dulu sebentar. Silakan. Makasih. Nah, konsep dari longevity yang aku pengen sampaikan itu adalah teman-teman mungkin kita nggak tahu kapan usia kita nanti, em, ya itu ya meteran kita berakhir di dunia tuh kita nggak tahu. Kapan ya, bisa aja hari ini, bisa aja besok, em, umur itu kita nggak pernah tahu. Tapi konsep dari longevity adalah bukan hanya lifespan, umur kita itu nanti sampai berapa, tapi kita bisa mengontrol lewat epigenetics kita itu terkait dengan yang namanya health span. Nah, health span ini adalah seberapa lama sih kita hidup di dunia bebas dari rasa sakit, bebas dari sakit gitu. Jadi hidup kita, misalnya umur kita itu nanti sampai 80 gitu ya, alhamdulillah kalau kita sampai umur panjang, tapi kita itu masih bisa sehat sampai usia itu gitu. Dan itu nggak bisa kalau nggak kita upayakan. Jadi menurutku adalah investasi sehat itu dimulai dari bagaimana hidup kita dari saat ini, every choices that we make every single day, gimana kita melihat hidup, makanan apa yang kita pilih untuk kita masukin ke dalam tubuh kita, dengan siapa kita berteman, apa aja yang kita baca, apa aja yang kita masukin ke dalam pikiran dan ke hati kita, dengan siapa kita bergaul itu sangat-sangat berpengaruh terhadap health span kita. Nah, dari segi sains itu sendiri, sebenarnya udah ada banyak penelitian ya yang bisa melihat apa-apa aja sih sebenarnya yang paling penting gitu untuk menjaga kualitas hidup kita tuh supaya bagus. Di sini aku udah kedatangan tamu yang luar biasa ya, Mas Riza, yang kalau misalnya cerita soal epigenetik tuh luar biasa deh, pokoknya yang paling ahli. Karena aku tuh ahlinya mikrobiologi dan metabolomics, Mas Riza itu ahlinya genetik. Mas Riza mungkin dengan bahasa awam, aku pengen menyapa Mas Riza nih. Sorry ya, kayaknya lagi ngunyah. Nggak apa-apa, Mas. Halo, halo Mbak. Halo. Dengar kok aman. Mas Riza, mau ngomongin soal epigenetik. Kan biasa kalau Mas Riza nunjukin pakai slide, aku juga ada slide-nya sih. Tapi sebenarnya untuk Mas Riza sendiri, apa sih sebenarnya yang paling penting hal-hal yang bisa mempengaruhi epigenetik kita yang Mas rasakan setelah bergabung sama Bright Squad dan Tri ini gitu? Oke, baik. Ini pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Mudah-mudahan nggak dengar back noise ya, lagi masak bakmi. Pak Hadi di belakang. Saya lagi ada di Jogja. Mohon maaf sekali ini nggak bisa bergabung dalam Zoom yang lebih proper, tapi saya sengaja nggak blurkan belakangnya biar nanti teman-teman kapan-kapan ke Jogja harus ke sini, bakminya enak. Itu epigenetik juga itu, Mbak. Nah, jadi gini, saya nggak bawa slide, tapi mungkin beberapa teman-teman yang sudah sering melihat materi saya di Instagram atau mungkin di beberapa sesi gitu ya. Pada dasarnya kita manusia itu di apa namanya diberikan 3 modal. Modal yang pertama adalah DNA. DNA ini dari ayah ibu kita diturunkan kepada kita, seperti tadi ceritanya Mbak Sasti terkait dengan grave disease itu kan apa istilahnya ya, sesuatu yang Mbak Sasti nggak bisa kontrol. Ini ambil contoh tadi Mbak Sasti ceritanya ini. Kemudian di sisi lain, selain diberikan DNA, kita juga diberikan yang namanya epigenetik. Jadi DNA itu namanya genetik. Itu udah nggak bisa diapa-apain gitu. Tapi kan
Kalau kita mau berbicara kuasa Tuhan gitu ya, Tuhan itu adil. Tidak hanya dikasih genetik doang. Kalau dikasih genetik doang, mungkin hari ini kita nggak ketemu Mbak Sasti. Atau Mbak Sasti tidak terlihat secerah hari ini, mungkin dia lelah berbaring di tempat tidurnya di Jepang terlihat kelelahan, bisa jadi. Nah, Tuhan memberikan dua aspek lain. Aspek lain itu adalah epigenetik. Epigenetik itu ada dua. Jadi lingkungan dan juga nurture atau pola asuh. Pola asuh ini macam-macam ya. Pola asuh itu bisa dari orang tua, bisa dari kawan, bisa dari sahabat, bisa dari saudara, bisa interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lain itu akan membentuk pola asuh kita. Pola asuh kita membentuk persepsi kita. Seorang anak yang di-ignore oleh orang tuanya, dia akan menyimpan di kepalanya ketika dia usianya sekitar 3 hingga 5 tahun. Kalau dunia itu sangat kejam, manusia itu suka mengabaikan orang lain. Padahal yang melakukan itu hanya dua orang, orang tuanya contohnya. Jadi persepsi itu sangat penting sekali pola asuh itu, sehingga itu adalah satu faktor lain. Faktor yang lainnya lagi lingkungan, di mana tempat kita tinggal. Cuacanya seperti apa, lingkungan ketetanggaan kita seperti apa, lingkungan sekolah kita seperti apa, kemudian apakah tempatnya ramai. Orang yang tinggal di pusat kota akan berbeda dengan orang yang tinggal di pedesaan. Ambil contoh orang-orang yang mengambil, kalau Mbak Sasi pasti sudah sangat paham, mengambil ikigai di Jepang, itu tinggal di pegunungan di pedesaan itu usianya sampai 100. Itu bebas dari interaksi apa dari lingkungan yang membuat mereka stres. Nah, kita sebagian dari kita hidup di urban, di daerah di mana interaksi stres itu sangat tinggi. Nah, ada tiga ya tadi ya, DNA, kemudian itu ada genetik, epigenetik ada dua, pola asuh dan juga lingkungan. Nah, kalau mau ditarik ke bahasa yang lebih mudah, bahasa yang lebih mudah adalah saya lagi ada di warung bakmi. Yang membuat bakmi di belakang saya ini itu epigenetik. Tapi resep bakminya dari Pak Haji Hadi ini kan sudah diturunkan dari turun-temurun dia. Mereka tinggal mengcopy paste aja. Bagaimana kemudian bakminya tetap enak selama tahun bertahun, berarti kan dia secara epigenetik nurture pola asuhnya adalah si resep itu tidak diubah sama sekali. Pun kalau resepnya itu kurang pas, tidak sesuai dengan zaman, mereka akan mencoba untuk mengubahnya, memodifikasinya. Tapi resep aslinya itu tidak akan pernah berubah. Misalnya bumbunya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah konteks yang mungkin bisa dipahami dengan sangat mudah. Kalau ditarik ke saya, 2 tahun yang lalu lah ya, ketemu Mbak Sakti, nggak ketemu sih, kita chatting ya gitu ya Mbak di WhatsApp, ngobrol-ngobrol mengenai produk ya, suplemen. Produk suplemen ini saya seumur hidup, bahkan mungkin sampai hari ini kalau diminta minum sesuatu gitu, saya pasti akan berpikir ulang karena bagi saya itu yang saya masukkan ke tubuh saya itu harus bermanfaat gitu. Bermanfaat secara real, tidak hanya sembarangan. Makanya ketika diskusi dengan Mbak Sasti di era-era itu, kondisinya adalah, tadi Mbak Monik juga sudah cerita mengenai masa lalunya. Masa lalu saya adalah saya orang yang sangat sibuk. Kemudian sering sekali menghadapi kelelahan yang sangat, kemudian baru tahu sejak usia 40-an ke atas karena dokter, ternyata asam lambung saya mudah naik sekarang gitu ya. Bukan karena genetik saya enggak, karena dari kecil saya pernah tidur di emperan masjid semalaman, enggak pernah yang namanya asam lambung naik. Kemudian naik gunung kedinginan, enggak pernah yang namanya asam lambung naik. Salah makan atau sembarangan makan enggak pernah. Karena memang secara epigenetik lingkungan yang ada di sekeliling saya seiring usia bertambah, pekerjaan, orang-orang yang saya temui, baik yang toksik maupun yang tidak toksik, kita sebut saja demikian, lingkungan yang sangat keras, ternyata menginduksi sesuatu di tubuh kita. Saya yakin teman-teman pasti juga mengalami itu di level-level tertentu. Ketika saya sangat sakit, itulah tanda kutip, tapi sakit saya sebenarnya lebih banyak di kepala ketimbang di fisik saya. Nanti saya ceritakan beberapa minggu ini saya juga didiagnosis sesuatu yang cukup aneh gitu oleh dokter, Mbak Sasti, sudah saya ceritain sedikit. Tapi pada dasarnya begini, kita itu sangat dipengaruhi 2/3 oleh epigenetik kita, nurture kita dan juga lingkungan kita. Kalau teman-teman ada di lingkungan yang baik, teman-teman akan bahkan baru duduk saja selama 1 jam bersama orang-orang yang motivasinya tinggi, itu teman-teman akan naik 10% keinginan untuk bermotivasi juga. Tapi kalau teman-teman duduk sama orang-orang yang negativity-nya tinggi sekali,
isinya cuman gossiping gitu ya, sesuatu yang tidak bermanfaat, kemudian merendahkan orang lain. Kalau bahasa Inggrisnya throwing people under the bus gitu ya. Jadi itu teman-teman akan terpengaruh walaupun teman-teman orangnya positivity-nya tinggi, itu 30% loh pengaruhnya negativity itu. Jadi turun lama-lama ikut ikut juga kita. Oh iya ya si itu tuh begini tuh padahal nggak ada hubungannya sama hidup kita misalnya. Nah itu akan berpengaruh ke tubuh kita. Apa yang kita tadi Mbak Sasti udah bilang, apa yang kita asup, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, kita makan, kita absorb, semua baik pikiran, makanan itu berpengaruh ke tubuh kita. Saya bergabung ke Bright Spot tujuannya awalnya adalah karena lingkungan saya sangat buruk sekali sebelumnya. Kira-kira 3 tahun yang lalu. Buruk sekali. Karena membuat saya sakit, sering masuk angin nggak jelas. Tapi kalau ke dokter, dokter bilang, Pak, ininya normal, darahnya normal, ginjalnya aman, livernya aman. Terus, terus saya bilang sama dokternya, so what the hell I'm having, dok? Saya bilang gitu. Karena saya sangat stres sekali. Seolah-olah tubuh saya itu kayak berhenti, kayak nggak mau bergerak. Capek sekali, lelah sekali, tapi tidak bisa tidur. Gitu ya, nggak bisa tidur. Saya sering sekali dulu nggak bisa tidur. Segala macam. Kemudian Mbak Sasti bilang, Mas boleh nggak datang ke acaranya Mbak Dian Sastro itu ada di Jakarta bikin-bikin. Ya udahlah, karena ya satu lain hal, dulu saya nonton film AADC gitu ya, dan ngefans juga sama beliau. Oke, kan gitu nggak masalah. Datang, saya pengen ketemu lah secara fisik. Dan saya belum ketemu, baru duduk di sofa nungguin karena banyak orang kan. Tiba-tiba Mbak Dian datang gitu, Mas Riza ya ini temannya Sasti. Iya. Loh kok saya yang disamperin, yang artis dia gitu kan, kok saya yang disamperin. Saya kan orang biasa, cuma ilmuwan aja. Jadi dari situlah saya merasakan ini epigenetik yang sangat baik. Kemudian diskusi, saya kemudian sama Mbak Sasti, kelas saya bergabung, kita buat Bright Spot kan gitu Mbak. 2 tahun sudah berlalu, mulai dari 15 orang, sekarang 3.000 ya Mbak kalau nggak salah. Iya kan 3.000, banyak sekali itu 3.000, udah Udah kayak bakteri. berapa Iya, ribu gitu, aku udah nggak ngitung karena udah ya udah setiap kayak hari bakteri ada kita. aja yang selalu bergabung ya. Iya, dan itu adalah poin positif. Jadi kalau teman-teman mau melihat saya, nanti kan Mbak Sati bilang ini ada suplemen, kita ada yang menjalani bisnisnya, ada yang tidak menjalani bisnis. Saya termasuk yang sebetulnya hanya ingin dikelilingi oleh orang-orang yang baik, kayak Mbak Sasti, Mbak Dian Sastro, ya teman-teman semua yang ada di Zoom ini. Ada Mbak Ningsih ini saya lihat, Mbak Monik dan lain sebagainya, Mbak Vega gitu yang senyum aja terus kalau ketemu. Saya tahu walaupun dia capek, senyum. Ici juga dengan segala struggle-nya. Maksudnya saya senang ada di lingkungan itu dan alhamdulillah itu membuat saya sehat sebelum bahkan saya minum suplemennya kan gitu. Jadi di posisi inilah saya ingin menceritakan kalau epigenetik itu tidak melulu kita bicara harus lihat di mikroskop, harus lihat selnya, enggak. Tapi bagaimana teman-teman menginduksi diri dengan informasi yang baik dan segala macamnya, itu adalah epigenetik. Ketika saya dihubungi Mbak Sasti, Mas besok bisa datang nggak? Sebenarnya hari ini tuh full banget ya, sibuk banget. Tapi saya bilang begini, oke lah nggak apa-apa, saya layani orang, tetap juga ngebakmi sama teman-teman, tapi saya juga ingin bergabung juga, karena lingkungan inilah yang membuat saya menjadi diri saya yang sekarang ini, yang lebih sehat dan lebih baik. Jadi Mbak dan teman-teman, Suapnya hilang. iya kan? Ini suara saya aman kan ya? Jadi sekitar 29 hari yang lalu gitu ya, saya merasakan sakit di pencernaan nggak jelas gitu lah. Pada kondisi itu adalah kondisi di mana pekerjaan itu sangat banyak, meeting sangat banyak, kemudian saya juga harus handle banyak hal sehingga membuat saya nggak nyaman. Nah, tiba-tiba saya diare lah gitu ya. Setelah setelah mengalami itu, kok pencernaannya nggak beres-beres gitu. Akhirnya ke dokter internis gitu ya, dokter internisnya, Pak cek semuanya Pak. Daripada Bapak nanti menyesal begini-begini, akhirnya dicek semua organ. Dari liver, ginjal, kemudian apalagi usus, di USG pula, segala macam, tes darah, semuanya dicek. Semuanya normal. Tapi nggak sembuh-sembuh. Cek lagi ke dokter gastro, dicek segala macam, diuji macam-macam segala ininya ya, sampai protein kalsi protektinnya dicek juga apa namanya untuk indikasi kalau ada inflamasi di usus. Ternyata nggak ada juga. Kemudian di satu sisi dokternya bilang, Pak ketemu psikolog atau psikiater aja gitu untuk ngobrol. Akhirnya
saya ngobrol-ngobrol dengan psikolog psikiater dan nanti malam itu sesi kedua. Kemudian saya jalan-jalan ke Bali gitu ya. Balik lagi minggu lalu jalan ke Jogja, ketemu orang-orang, saya merehatkan diri dari seluruh pekerjaan itu ternyata fisiknya jauh membaik. Artinya apa? Epigenetik itu memang sangat real gitu ya. Bahkan itu dialami tidak apa ya, kita tuh tidak perlu malu untuk kadangkala alami kalau kita tuh sedang lemah. Kalau teman-teman semua mau melihat konten-konten saya di Instagram apa kayak seolah-olah nasehatin orang, ayo kita boleh cemas, boleh sedih segala macam, sebetulnya itu tulisan itu yang pertama kali saya ingatkan itu di diri sendiri. Mau kita kelihatan sekuat apapun, lemah itu nggak apa-apa. Dan kita memang harus menyadari itu. Dan epigenetik itu ngajari kita untuk itu. Bertemu dengan teman-teman baru, bertemu dengan komunitas yang menyenangkan itu adalah salah satu cara untuk menyeimbangkan itu. Karena kita tidak akan pernah tahu, saya tidak akan pernah tahu Mbak Sasti yang setiap ketemu saya senyumnya selalu bagus gitu ya. Saya nggak pernah tahu apa yang dialami sama beliau. Saya tidak pernah tahu apa yang dialami Mas Pambudi yang selalu memberikan hiburan kepada kita lewat sulap-sulapnya itu kan. Kita nggak pernah tahu apa yang beliau alami. Jangan-jangan sebelum sampai ke lokasi ketemu sama kita senyum-senyum, ada apa hal-hal yang kurang berkenan di hati beliau dan juga teman-teman yang lain. Itu sebabnya eh, apa yang saya sampaikan ini kita ingin mengingatkan lah kepada teman-teman semua bahwasanya ya epigenetik itu adalah sesuatu yang ada di sekeliling kita, termasuk lingkungan kita, termasuk orang-orang yang bertemu dengan kita, termasuk nurture apa yang dikatakan orang kepada kita, dan juga apa yang sudah kita punya di dalam. Semakin sering kita dikelilingi oleh mereka yang membuat kita merasa nyaman, persepsi kita dan juga apa yang terbentuk neuroplastisitas yang ada di otak itu akan sangat bagus banget gitu. Akan sangat bagus banget terbentuknya, kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih resilient karena suka tidak ada yang namanya hidup itu flat, pasti naik turun. Sekarang happy besok belum tentu gitu ya. Sekarang sedih belum tentu besok tidak happy gitu. Jadi seperti itulah yang mungkin bisa saya sampaikan untuk gambaran kita semua, bahwasannya marilah kita apa ya, kelilingi diri kita dengan sesuatu yang membuat kita merasa nyaman, bahagia dan tenang. Karena di sisi lain kadang kita harus ngadepin dunia yang penuh badai, nggak tenang dan juga membuat kita stres gitu ya. Jadi mungkin itu dulu deh yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada tambahan dari Mbak Sasti sama Mbak Monik, silahkan. Demikian Mbak, sementara Mbak. Thank you, Mas Riza. Luar biasa banget ya. Makasih banget, Mas Riza. Silakan dilanjut dulu bakminya. Aku pengen bilang ke teman-teman, tadi kan Mas Riza udah cerita ya dari segi Mbak Monik menyampaikan satu kata kunci yaitu start with the right mindset ya. Kita tuh hati yang selalu bersyukur, terus Mas Riza juga bilang pikiran yang tenang, jiwa yang bahagia gitu ya. Itu ternyata berpengaruh banget sama epigenetik. Tapi terus terang nih ya teman-teman, kalau dari pengalaman aku sendiri, aku tuh orang yang sangat-sangat positif dan aku juga orangnya sangat-sangat bersyukur. Aku juga mengelola stres dengan baik, punya keluarga yang baik banget. Tapi di kasus aku sendiri, 3 tahun belakangan, tetap aja hormon tuh nggak balance gitu dan tetap aja aku tuh ternyata udah berbagai macam upaya ya kayak meditasi, terus udah gitu managing stres, istirahat cukup. Ternyata ada hal di luar daripada itu yang sebetulnya ternyata 70% dari epigenetik kita itu sebenarnya sangat berkaitan dengan nutrisi. Ya, jadi teman-teman aku pengen cerita sedikit tentang salah satu upaya yang bisa kita lakukan dari segi asupan nutrisi. Karena apa yang terjadi di dalam usus kita gitu ya, ternyata sangat berpengaruh kepada otak kita juga. Kenapa ya kok kita itu jadi cepat cemas, kayak Mas Riza tadi susah tidur. Sekarang ya jadi jauh lebih bahagia gitu ya dan jauh lebih bisa tidur. Kenapa ya? Ternyata ada beberapa mungkin yang bisa kita upayakan ya dari segi nutrisi itu untuk membantu tubuh kita menyeimbangkan dirinya kembali. Nah, yang paling pertama aku pengen cerita soal antioksidan. Jadi sebetulnya sejalan dengan kita itu menua dan kita itu bertambah usia ya,
sel-sel kita itu juga mengalami aging gitu dan cellular damage itu terus terjadi. Jadi dari segala macam proses, apalagi kalau kita ada di dalam lingkungan yang sangat stressful, terus juga kita dalam lingkungan yang environment-nya itu juga banyak toksin, polutan, em, itu juga sangat-sangat berpengaruh kepada mempercepat yang terjadinya cellular aging. Jadi bukan aging dalam arti kelihatan cepat tua, tapi sel-sel kita itu juga cepat rusak gitu. Nah, satu yang bisa kita upayakan adalah dengan mengkonsumsi banyak antioksidan. Ini sangat membantu untuk mencegah kerusakan sel. Yang kedua adalah tubuh kita itu butuh dipower oleh bensin. Nah, bensin ini biasanya memang bisa didapat sumber energinya dari makanan gitu. Jadi salah satu fungsi utama makanan itu adalah untuk menghasilkan energi. Dan pabrik energi sel kita itu diciptakan ada yang namanya organel yang namanya mitokondria. Ini adalah powerhouse of cells yang sangat-sangat penting untuk memproduksi energi yang nantinya akan memberikan supply energi ke seluruh tubuh kita. Kalau misalnya gangguan terjadi ya dalam kemampuan tubuh kita dalam memproduksi energi, pada akhirnya tubuh kita itu lowbat alias kurang bensin. Kalau kurang bensin, pasti nanti otak kita tuh lemot. Terus kita bangun tidur juga kita lemas. Terus begitu kita jadi cepat lupa. Terus kita juga jadi cepat lelah. Ya intinya ya kurang bensin gitu ya. Jadi kebayang kalau misalnya teman-teman itu jalan dengan mesin Ferrari tapi bensinnya itu oplosan. Nah ya kira-kira seperti itu ya. Jadi em, asupan nutrisi yang baik itu akan sangat berpengaruh juga terhadap kondisi supply energi yang baik juga. Dan supply energi yang baik ini sangat penting untuk tubuh kita itu bisa bekerja secara optimal. Jadi ingat-ingat ya powerhouse dari sel kita itu namanya mitokondria. Yang ketiga, untuk teman-teman bisa berfungsi secara optimal, ya tadi udah disebut ya, kondisi usus itu sangat penting untuk melindungi diri dari kerusakan sel itu penting supaya tidak terjadi kanker, supaya tidak terjadi penuaan dini, supaya sel-sel kita itu terus sehat, bisa menjalankan fungsinya. Lalu kita punya bensin untuk full energi ya, makanya aku senyum terus nih dan selalu on karena kayaknya mitokondria aku ini udah ini apa happy banget gitu ya setelah dinutrisi dengan baik. Tapi yang kadang-kadang suka terlupa bahwa nutrisi yang baik itu juga akan sangat berpengaruh terhadap kerja kognitif otak. Nah, ada nanti penelitian yang mengkaitkan terkait dengan kalau misalnya kondisi kerja otak kita itu menurun, ini juga sangat berkorelasi dengan peningkatan dari kondisi-kondisi neurodegeneratif seperti Alzheimer, demensia, Parkinson. Itu biasanya ketika otak itu mengalami cognitive decline. Nah, kadang-kadang tubuh kita itu masih sehat, jantung bagus, semuanya bagus, tapi sering terjadi di usia sudah mulai 60-70 tahun, mulai mengalami penurunan yang sangat drastis terhadap kemampuan kognitif otak. Udah mulai cepat lupa, udah mulai mengalami gejala-gejala demensia, Parkinson. Ini juga sesuatu yang sangat berkorelasi dengan aging. Jadi kalau tadi kita bicara soal health span dan juga kita bicara soal longevity, kerja kognitif otak yang baik ini adalah salah satu pilar yang benar-benar harus kita jaga supaya kita itu bisa menua dengan sehat dengan otak yang masih tajam gitu ya teman-teman. Bukan hanya fisik aja, otot aja, tapi otak kita juga bisa bekerja dengan baik. Nah, yang sering kali kita mengalami gangguan itu adalah terkait dengan metabolic health. Jadi untuk tubuh itu bisa menjaga keseimbangan input sama output gitu ya, kita masukin sesuatu dan ngeluarin sesuatu nantinya itu semuanya dilakukan dalam proses yang kita sebut metabolisme. Itu penting banget untuk menjaga segala sesuatu itu jangan sampai berlebih dan menumpuk. Kalau berlebih dan menumpuk, mulailah terjadi itu penumpukan kolesterol, naiklah gula darah, naiklah asam urat. Begitu pas ada sesuatu yang harusnya tidak tidak naik gitu ya atau tidak normal, itu mulai terjadi, pasti itu akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, seperti jantung koroner, nantinya akan bisa memicu stroke dan sebagainya. Disinilah penting sekali untuk menjaga healthy metabolism dan mengkontrol ini ya kadar glukosa yang sehat. Jadi ini juga diregulasi dengan epigenetik dan sangat berpengaruh terhadap asupan nutrisi.
Nah, tadi Mas Risa sudah cerita terkait dengan peradangan, inflamasi. Kenapa sih kalau kita itu makan nggak beres, tidur nggak beres, apalagi kita stres, dan kita dengan sejalan kita menua, ini proses alami yang terjadi ketika kita mulai menua itu adalah terjadinya inflamasi atau peradangan. Dan age-related diseases dan chronic condition itu biasanya sangat-sangat berkorelasi dengan yang namanya inflamasi atau peradangan. Nah, ini tuh bisa kita bantu regulasi dengan asupan dari nutrisi-nutrisi yang bersifat anti-inflamasi gitu. Jadi anti radang ya. Banyak sebenarnya di makanan-makanan, di bioactive molecules yang ada di dalam nutrisi itu bisa menjaga status inflamasi yang sehat. Nah, di sayur-sayuran, buah-buahan, makanan gitu ya, semuanya tuh banyak banget mengandung natural bioactive molecules yang sebenarnya mereka bisa secara natural, secara alami meregulasi gen-gen yang tadi itu, meregulasi inflamasi, meregulasi terkait dengan brain cognitive function, meregulasi fungsi mitokondria untuk produksi energi, melindungi sel dari radikal bebas, untuk melindungi dari kerusakan sel, dan banyak lagi tadi ya fungsi-fungsi tadi itu sebetulnya dalam makanan kita itu tuh ada nature's epigenetic regulators. Jadi bayangin dari makanan kita sehari-hari itu kalau makannya bagus, benar, itu tuh mengandung begitu banyak phytonutrients yang bisa membantu kita dalam menjaga status epigenetik yang sehat lewat asupan nutrisi yang baik. Dan ini 60-70% bisa dikendalikan status epigenetik kita dari asupan nutrisi. Nah, yang kita lakukan di SRI, kebetulan aku adalah salah satu anggota dari Scientific Advisory Board-nya, adalah mengkombinasikan phytomolecules yang tadi fungsinya untuk menjaga kondisi epigenetik yang sehat dari berbagai pilar-pilar yang barusan disebutkan. Jadi ada 6 produknya untuk antioksidan ya, itu ada di produk yang namanya Eternal. Jadi untuk mencegah tadi tuh radikal bebas, kerusakan sel, ada produk antiinflamasi namanya Revive. Ada produk juga yang namanya Purify. Ini untuk mengeliminir toksin-toksin yang yang mana itu sangat mengganggu epigenetics kita gitu ya. Jadi kayak paparan toksin itu sangat memicu itu ya apa regulasi metabolisme kita tuh nanti jadi terganggu, termasuk kerja hormon gitu ya. Terus udah gitu juga mengganggu metabolisme kita, jadi nggak normal. Terus apa aja sih yang tadi kita sebut untuk menjaga status imun yang sehat, terus sebagai pondasi nutrisi yang biasanya kurang dari makanan itu biasanya bisa disuplai dengan yang namanya Vitality, ada multivitamin, probiotik, omega 3, dan tentunya sejalan dengan kita mulai aging, ada satu protein yang biasanya diproduksi waktu kayak pas kita masih bayi gitu ya, terus diproduksi. Tapi ketika kita umur hampir 30 tahun, produksinya itu mulai menurun. Dan udah 40 tahunan, 50 tahunan, produksinya itu mulai berhenti. Namanya kolagen. Dan kolagen ini penting banget untuk status sendi yang sehat, untuk mobilitas kita, supaya kita itu bisa bergerak dengan sehat, yaitu butuh kolagen. Dan juga tentunya untuk menjaga struktur kulit yang sehat, skin barrier, itu kita juga butuh kolagen. Jadi 6 pilar dari yang tadi disampaikan epigenetik itu dikemas dalam 6 produk suplemen, satu set yang ada di Tri. Itu isinya adalah ya phytonutrients tadi dari berbasis makanan. Nah, hari ini kita udah kedatangan salah satu em, dokter senior yang sangat saya hormati, namanya Dokter Surya. Dokter Surya usianya sudah lebih dari 80 tahun. Jadi kalau kita mau bicara soal longevity, menua dengan sehat gitu ya, kayak who who would be better to talk about health. Dan Masya Allah waktu pas aku ketemu Dokter Surya tuh masih seger banget, bugar banget gitu ya di usia udah 80 tahun lebih. Aku tanya kan, Dokter Surya rahasianya apa sih gitu. Kebetulan Dokter Surya sudah bergabung dari Surabaya malam ini. Selamat malam dok, apa kabar? Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Senang sekali Waalaikumsalam. gabung dengan Bright lagi ini malam ini. Saya Dok kebetulan 2 minggu dari Jerman sendiri. Ada luar kongres. biasa. Ya, ngangkat koper sendiri, naik kereta api sendiri. Ya, jadi teman-teman, betul sekali. Kita harus
jaga gaya hidup kita itu supaya katakanlah kita hidup itu healthy ya. Jangan hanya umur yang panjang tapi tidak healthy, itu nggak bagus ya toh. Jadi apa yang resep yang saya berikan ke Dibuka lagi ya? mahasiswa, Lebih baik dibuka deh. lebih ya apa yang saya berikan ke mahasiswa cuma satu slogan sederhana saja, yaitu yang namanya new, new, new baru, star bintang. Nah, teman-teman ada yang sudah punya ini di grup ini, nanti boleh diminta di-share ya. New itu kata pertama kan N, nutrisi. Nah, ini yang paling susah karena juga dokter tidak diberikan ilmu untuk nutrition science yang yang apa lengkap, hanya diberikan sepenggal-sepenggal dan tidak dipraktekkan nantinya kita sebagai dokter. Karena apa? Kita dengan pasien paling berapa? 10 menit udah tulis resep, udah bye-bye gitu. Padahal untuk nutrisi kita harus terangkan dengan lebih lengkap. Dan ternyata tadi proses dia tadi sudah berikan bahwa nutrisi itu penting dan bisa mempengaruhi epigenetik. Nah, kata epigenetik ini mewah loh ya. Untuk tri ini mewah. Karena apa? Karena saintis dari tri ini bisa membuktikan bahwa betul ada efek epigenetik dari produk mereka. Saya rasa di company lain tidak ada itu. Jadi saya senang bergabung di sini. New and nutrisi, kita harus beri kuliah yang sangat panjang tentang ini. Karbohidrat yang baik bagaimana, protein yang baik bagaimana, lemak yang baik bagaimana, nanti suplemen yang baik bagaimana. Itu semua nutrisi. E itu adalah energi. Nah, mitokondria yang disebut tadi itu menyangkut ATP dan itu adalah energi. Kita harus bisa menjaga supaya energi dari mitokondria ini tetap. Dan banyak molekul-molekul yang sekarang dicari. Bagaimana supaya mitokondria kita tidak lemot. Harus mitokondria kita aktif sampai tua. Nah, itu E. Terus ada W, water. Kita harus minum 2 liter air, 1,5 sampai 2 liter per hari. Jangan kita sampai dehidrasi, itu tidak baik. Kemudian star S, sleep. Nah, sleep ini penting sekali. Kita harus tidur 6-7 jam sehari yang nyenyak, tidur yang kualitas. Jangan pakai obat tidur. Ya, nah ini harus kita tanamkan ke mahasiswa, ke teman-teman kita. Setelah star itu S, sleep, T, tension. Nah ini stres dan sebagainya itu harus kita usahakan diatasi. Dengan apapun kita harus mengurangi rasa stres dan ini harus ada upaya-upaya supaya kita bisa menghilangkan stres sebanyak mungkin. Setelah STA, activity, sudah disebut oleh Ibu Monik, itu caranya activity, olahraganya bagaimana? Saya tiap hari jalan pagi. Di mana? Di Grand City itu ada mall, ada parkiran gede gitu, ya putar-putar gitu aja. Sudah umur 80, enggak mau lari, tapi jalan cepat, jangan jalan santai. Kalau bisa jalan cepat. Jadi eh, apa metabolisme kita bisa bagus, VO2 max kita bisa lebih tinggi. Nah, itu yang penting. Dan yang terakhir, star ada R, rekreasi. Ini malam ini itu seperti rekreasi, ketemu teman-teman ini. Kalau bisa kita wisata bareng, itu lebih hebat lagi, Bu Sasti, ya. Jadi saya senang ketemu Bu Sasti itu di Jakarta waktu ada opening tree. Saya pikir ini ibu hebat. Karena apa? Beliau saintis. Jadi di kelompok yang eh, yang lain yang saya pernah dengar, nggak ada saintis yang mau mimpin seperti ini. Tiap Kamis, tiap hari yang lain kumpul, dobrak teman-teman supaya bisa
mengikuti jejak beliau itu sangat-sangat istimewa dan tidak ada yang lain. Jadi terima kasih, saya umur sekian masih bisa gabung, aku senang sekali dan rasanya tambah muda, ketemu teman-teman juga. Jadi kapan Bu Sasti ke Surabaya? Belum pernah ke Surabaya ya. Insya Allah, Dekat Pak Malang, ke Malang Dokter. sudah. Oke, ya sekian aja. Nanti yang New Star, saya kira Bu Ningsih, Bu Munik pernah dapat itu, saya berikan di grup aja. Terima kasih atas kesempatannya ngobrol. Salam semuanya. Terima kasih, Dokter Surya. Dokter Surya juga dulu pengajar ya di Fakultas Kedokteran Unair ya, Dok Iya, ya. ya. Dan mohon maaf, Dok, sekarang mau tanya usianya udah berapa ya, Dok? 81 tambah 1 bulan lalu. Masya Allah, keren banget. Semoga Dokter Surya sehat selalu ya. Jadi Iya, iya. kemarin pergi ke Jerman itu rekreasi atau ada Enggak, ikut kegiatan? Kongres Fisiologi Sedunia. Masih Ya, belajar ya. Nah, ya. itu dia Saya bawa teman-teman. 20 teman dari Indonesia, dosen-dosen Luar yang biasa. saya selalu provokasi supaya ikut suatu kongres internasional, dapat pengalaman dari luar. Ya, senang sekali. Ya, Terima kasih banyak ya Dokter Surya sudah menjadi panutan kita semua dan mudah-mudahan kita semua bisa berupaya supaya nanti ketika kita diberikan umur panjang bisa sehat dan hidup yang berkualitas seperti Dokter Surya kelak. Makasih banyak ya, amin. Ya. Dok. Thank you. Nah, teman-teman, Dokter Surya tadi udah merangkum kayaknya semua yang aku pengen sampaikan udah dirangkum dengan sangat baik. Jadi aku kayak cuman tinggal ini aja deh ya apa nge nggak terlalu perlu nambahin banyak-banyak karena yang Dokter Surya sampaikan itu udah sangat-sangat on point. Tapi mungkin dari segi landasan klinis dari produk Tri. Tadi Dokter Surya menyampaikan, kenapa sih kok saintis seperti aku, dokter seperti Dokter Surya, dokter sangat senior ya, yang menurutku bukan hanya beliau itu dokter dalam arti mengajar saja dan juga melayani orang dalam kesehatan, tapi juga mempraktekkan dalam kesehariannya. Itu menurutku adalah orang yang sangat aku hormati, adalah orang-orang yang bukan hanya menyampaikan aja ya, mengedukasi, tapi juga melakukan gitu untuk diri sendiri. Dan ini ternyata dari produk-produk Tri yang tadi Dokter Surya sampaikan, kita tuh punya pembuktian klinis ya, bahwa secara epigenetik beberapa gen-gen kunci yang tadi disampaikan, healthy energy levels ini kinerjanya mitokondria tadi, terkait dengan support healthy blood sugar levels yang namanya GLP-1. Terus ada gen-gen yang terkait dengan inflamasi seperti IL-6, seperti NF-kB, itu semuanya diregulasi dengan produk-produk Tri. Dan ini teruji secara klinis bisa meregulasi epigenetik kita gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk mengkonsumsi produk yang sampai ke level epigenetik gitu ya, itu sampai terbukti, itu mungkin emang nggak ada sih produk seperti ini. Dan ini luar biasa banget karena yang tadi sebenarnya apa yang kita butuhkan untuk kesehatan adalah real food gitu dan bioactive molecules yang memang sudah ada di dalam bahan-bahan alami yang sudah diciptakan yang maha kuasa untuk kita gitu. Tapi sayangnya ya banyak sekarang kita mengganti makanan kita itu sama yang ya itulah ya banyak yang sintetis, yang pengawet-pengawet dan juga pewarna-pewarna buatan. Dan disinilah salah satu kunci kenapa kok dibandingkan makanan mengkonsumsi produk Tri sebagai suplemen itu jauh bisa bermanfaat signifikan ya kayak tadi dilihat dari epigenetiknya contoh ya BDNF untuk yang meningkatkan kinerja otak tadi itu bisa sampai 840%. Ini bagus banget gitu ya karena banyak orang-orang yang demensia, Alzheimer itu sebenarnya mengalami penurunan yang sangat signifikan di level BDNF-nya. Terus orang-orang yang mengalami autoimmune disease atau penyakit-penyakit kronis. Biasanya mereka itu juga mengalami peradangan yang kronis gitu, peradangan yang sangat tinggi dan ini bisa diregulasi dengan produk-produk Tri seperti Revive dan Eternal gitu ya yang bisa menurunkan inflammation genes gitu seperti NF-kB dan IL-6. Bahkan Eternal itu bisa sampai 1250% bisa menurunkan inflamasi. Dan di sini aku pengen menyampaikan ya bahwa
Revive dan Vitalite itu ada 2 produk kita. Yang satu antiinflamasi tadi, Vitalite untuk sebagai pondasi, itu bisa mengaktifasi energi gitu ya. Jadi kenapa kalau mengkonsumsi produk-produk Sri itu yang sering dirasakan, kita jadi nggak cepet capek, kita tuh jadi berenergi terus. Tapi ketika pas kita pengen tidur, tidurnya tuh jadi nyenyak banget gitu. Jadi sangat-sangat mendukung Nustar yang tadi Dokter Surya sampaikan. Dan juga terkait dengan membantu kita ya dalam meregulasi stres, menurunkan state of inflammation. Ini 4 suplemen yang diuji ya, tadi ada Eternal, ada Revive, ada kolagen, dan juga Vitalite. Itu juga membantu untuk mengatur healthy inflammation status. Yang aku senang terutama ya, kunciannya ini di Vitalite, itu bisa membantu kinerja brain health. Jadi untuk teman-teman yang misalnya punya keluarga saat ini terkena stroke, atau misalnya punya demensia atau Alzheimer gitu dan Parkinson, bisa disupport ya dengan mengkonsumsi produk-produk Tri, terutama Vitalite, untuk mendukung dari segi asupan nutrisinya dalam bentuk yang sangat mudah untuk diserap, dan memang sudah teruji secara klinis bisa meningkatkan regulasi dari BDNF gene. Yang terakhir, minggu lalu aku barusan cerita ya, ada sahabatku sendiri 7 bulan mengkonsumsi produk Tri semuanya secara rutin, dari HbA1c-nya itu 8,8. Alhamdulillah dengan mengubah gaya hidup, menerapkan, betul-betul menerapkan ya yang Nustar tadi, plus juga mengkonsumsi produk Tri secara komplit. Alhamdulillah sekarang status diabetesnya itu sudah kembali normal, dan ini ya apa namanya, dia sudah bisa ini apa namanya, merasakan kualitas hidup yang sangat sangat jauh membaik gitu. Dengan blood sugar regulation-nya, insulin resistance-nya juga kembali normal. Jadi aku pengen bilang ke teman-teman bahwa sebenarnya kunci dari hidup sehat itu mungkin tadi berbagai macam faktor terkait dengan epigenetik. Tapi dari segala macam faktor yang epigenetik, tadi yang Dokter Surya sampaikan, nomor 1 itu N adalah nutrisi. Dan konsumsi 6 produk suplementary ini itu sebenarnya bisa membantu asupan nutrisi molekul-molekul yang memang sebenarnya bantu banget untuk menjaga status kesehatan kita yang paripurna tadi, karena dia bisa membantu membawa molekul-molekul yang kita butuhkan dalam bentuk yang sangat mudah untuk diserap. Nah, di sini karena kalau misalnya mau tahu soal geek-nya ya, sainsnya ya, aku sama Mas Riza senang banget nih ngobrolin yang kayak gini. Tapi sebenarnya kuncinya adalah dia menggunakan bukan hanya satu, tapi bahkan Tri itu punya 12 cellular absorption teknologi yang masing-masing teknologinya itu dioptimasi untuk molekul apa yang ingin dibawa dalam produk apa gitu. Jadi bukan hanya asal, oh ya semuanya pakai liposomal, oh ya semuanya pakai nanopartikel. Tapi kita memahami bioaktif molekul yang penting untuk fungsi ini itu apa sih molekulnya, dan karakteristik molekulnya itu seperti apa. Jadi harus pakai cellular absorption yang kayak gimana supaya hasilnya itu efektif. Jadi key differentiator dari produk Tri yang tidak ditemukan di produk-produk lain adalah kuncinya di absorpsi. Dan ketika nutrisi itu bisa diserap oleh tubuh, sebetulnya bukan hanya kita konsumsi nutrisi yang baik, tapi nutrisi itu harus bisa diserap oleh tubuh untuk nantinya ketika dia sudah diserap sama tubuh, dia bisa mempengaruhi epigenetics kita. Karena bukan hanya apa yang kita serap, bukan hanya apa yang kita makan, tapi apa yang kita serap itulah yang nantinya bisa memberikan manfaat kesehatan. Jadi begitu yang ingin disampaikan hari ini, karena hari ini kita sudah punya banyak cerita yang luar biasa ya. Aku pengen mengundang kembali Mbak Monik, Dokter Surya, dan juga Mas Riza. Ingin mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih ya sudah menjadi contoh yang baik untuk kita semua. Jadi banyak belajar terkait dengan apa sih sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kita itu bisa em, meningkatkan kualitas hidup kita dan promote healthy life gitu ya, terkait dengan longevity tadi. Jadi untuk teman-teman yang sudah hadir malam hari ini, terus penasaran, aku juga pengen dong ikutan sehat. Aku pengen juga dong bergabung dalam komunitas ini gitu ya. Teman-teman bisa bergabung dengan menanyakan bagaimana cara bergabung ke teman-teman yang sudah
mengundang kalian ke Zoom hari ini. Dan nanti kita bisa menjelaskan secara lebih detail produk-produknya itu apa, terus kayak gimana cara bergabungnya. Tapi mungkin sedikit spill aja, komunitasnya itu berbayar, 1 tahunnya Rp500.000 per tahun. Jadi sekitar Rp40.000 per bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat bahwa ada value dari kita tuh pengen sehat bareng gitu, berdaya bareng, ya mungkin akan diupayakan ya gitu maksudnya untuk terkait dengan membershipnya. Kenapa? Karena banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa didapatkan dengan bergabung di Bright Squad. Bukan hanya bisa bergabung secara online ya, tapi kita juga sering mengadakan acara-acara offline di masing-masing kota gitu. Jadi seperti contoh ya di sini aku pengen bilang kalau platform ini tuh buat aku bukan hanya sekedar untuk kesehatan, tapi untuk banyak orang di sini, kita tuh jadi menemukan purpose, meaning, dan bareng-bareng kita bisa membantu orang berdaya. Jadi itulah cerita yang ingin kita bagikan. Mudah-mudahan teman-teman hari ini bisa mendapatkan manfaat dari apa yang dibagikan hari ini ceritanya. Terima kasih Mbak Monica, Makasih Dr. Dina, terima Surya, kasih. dan juga Mas Riza. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum.